Kita sering banget dengar kata depresi dipakai sembarangan sehari-hari kan? Tapi di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan apa itu depresi yang sebenarnya. Kita akan ngelihat fakta kerasnya, bahwa depresi itu sangat nyata secara biologis dan sama sekali bukan sekedar tanda kelemahan mental atau kurang iman. Jadi siap-siap ya, karena kita bakal membedah sains di baliknya dan tentunya ngobrolin gimana cara kita bangkit dan pulih. Coba kamu bayangin angka ini, 280 juta. Menurut data WHO di tahun 2021, itulah jumlah orang di seluruh dunia yang lagi berjuang ngelawan depresi. Angka ini tuh kayak ngasih tahu kita satu fakta penting. Kalau kamu atau orang yang kamu sayang lagi ngerasain hal ini, kalian bener-bener nggak sendirian. Ini adalah tantangan kesehatan global yang bisa dialami siapa aja, dari latar belakang apa aja. Sering banget kan kita dengar komentar kayak, kamu tuh cuma lagi sedih aja, nanti juga hilang. Tapi pertanyaannya, emang bener depresi cuma sekedar perasaan sedih biasa yang bisa lewat gitu aja? Secara saintifik, jawabannya jelas. Enggak. Nah, pemahaman keliru kayak gini nih yang sering bikin penderitanya malah makin merasa bersalah. Jadi, yuk kita buang jauh-jauh stigma itu dan mulai lihat depresi dari kacamata medis yang sebenarnya. Oke, ini peta jalan kita hari ini. Mulai dari ngebedah biologi di balik depresi, jenis-jenisnya, efeknya ke fisik dan mental, cara ngelawan pikiran negatif, sampai ke langkah pemulihan mandiri dan akses bantuan profesional. Bagian 1. Biologi di balik depresi. Bukti kalau ini adalah kondisi fisik yang nyata. Di dalam tubuh kita tuh ada sebuah sistem yang namanya sumbu HPA. Anggap aja ini pusat komando respons stres tubuh kita. Normalnya, alarm ini bakal nyala kalau kita lagi dalam bahaya, terus mati lagi kalau udah aman. Masalahnya, pada depresi, sumbu HPA ini kayak korslet. Dia nyala terus-terusan. Akibatnya apa? Tubuh kita jadi kebanjiran hormon stres yang namanya kortisol. Dan kalau kortisol ini tinggi terus, dia literally bisa meracuni jaringan otak kita loh. Bahkan bisa bikin menyusut volume hipokampus, yaitu area otak yang ngatur ingatan dan emosi kita. Kebayangkan dampaknya? Dan nggak cuma itu, depresi ini melibatkan banyak banget sistem di tubuh. Di tingkat sel, zat kimia otak kayak serotonin dan norepinefrin jadi nggak seimbang. Terus, sistem imun kita juga ikutan kacau. Ada peningkatan protein sitokin yang memicu radang saraf di dalam otak kita sendiri. Belum lagi faktor genetik, yang nyumbang sekitar 30–40% risiko seseorang buat kena depresi lewat mutasi gen tertentu. Jadi, secara medis, depresi ini murni gangguan fisik multisistem, bukan sekedar kurang motivasi. Tapi tunggu dulu, jangan pesimis dulu. Selalu ada secercah harapan dari tubuh kita. Pernah dengar soal neuroplastisitas? Ini adalah superpower otak kita buat beradaptasi, nyembuhin diri, dan bikin koneksi saraf baru. Nah, proses ini butuh banget yang namanya protein BDNF. Saat depresi melanda, kadar BDNF ini emang drop drastis. Tapi kabar baiknya, berbagai perawatan medis, bahkan hal simpel kayak olahraga, terbukti secara ilmiah bisa naikin lagi kadar BDNF ini. Artinya apa? Otak kita tuh luar biasa tangguh dan selalu punya kemampuan buat pulih. Masuk ke bagian 2. Mengenali jenis-jenis depresi. Karena depresi itu wajahnya beda-beda. Ingat ya, info ini buat edukasi, bukan buat self-diagnose. Di panduan medis DSM-5, ternyata ada setidaknya 10 jenis depresi. Ada yang dipicu siklus bulanan kayak premenstrual dysphoric disorder, ada yang muncul pasca melahirkan atau postpartum, sampai depresi yang dipicu oleh zat kimia atau penyakit medis lain. Ini ngebuktiin kalau spektrum depresi itu luas banget dan serangannya bisa beda-beda tergantung kondisi kehidupan tiap individu. Coba kita bandingin 2 tipe yang paling umum nih. Ada gangguan depresi mayor, ini gejalanya sangat intens, parah bikin kehilangan minat total, dan terjadi minimal 2 minggu berturut-turut. Ibarat badai besar yang tiba-tiba datang. Di sisi lain, ada distimia. Ini tuh ibarat awan mendung yang gak pernah pergi. Gejalanya mungkin gak separah depresi mayor, tapi terjadi hampir setiap hari dan bisa berlangsung tahunan. Minimal 2 tahun loh. Keduanya sama-sama bikin menderita, dan pastinya sama-sama butuh penanganan serius. Bagian 3. Dampak fisik dan mental. Gimana pikiran bisa benar-benar menghancurkan fisik? Jadi, depresi itu nggak cuma soal nangis atau murung aja. Fisik kita juga ikut kena imbasnya. Stres kronis bikin detak jantung meningkat dan tekanan darah melonjak tajam. Sistem imun kita drop, makanya gampang banget sakit. Belum lagi perubahan nafsu makan yang ekstrim, metabolisme gula darah yang berantakan, gairah seksual menurun, sakit kepala yang nggak kelar-kelar, sampai asam lambung atau masalah pencernaan lainnya. Jadi kalau ada yang masih bilang depresi itu cuma ada di kepala aja, fakta-fakta ini nunjukin dengan jelas kalau kesehatan mental dan fisik itu satu kesatuan yang gak bisa dipisahin. Bagian 4.
Melawan pikiran negatif. Saatnya kita membongkar kebohongan otak kita sendiri. Tahu nggak sih, apa hal yang paling ngeselin dari depresi? Dia itu jago banget bohongin kita. Ini disebut distorsi kognitif. Otak kita tuh seakan-akan dipakein kacamata kotor yang bikin semua hal kelihatan suram. Contohnya nih, pemikiran hitam putih atau all or nothing. Kalau nggak sukses 100% berarti aku ini pecundang. Terus ada mental filter, di mana seharian ada banyak hal baik terjadi, tapi kamu cuma fokus mikirin satu kesalahan sepele yang kamu lakuin tadi pagi. Mengenali taktik-taktik manipulasi otak ini adalah langkah pertama buat ngelawannya. Nah, gimana cara ngelawannya? Misalnya muncul pikiran jahat kayak gini. Duh, jadwalku hari ini berantakan. Emang aku tuh bodoh banget. Coba stop bentar. Ini kan jebakan hitam putih. Kita bisa susun ulang kalimatnya jadi lebih rasional dan yang paling penting, lebih welas asih ke diri sendiri. Ubah jadi, oke, emang hari ini ada yang meleset, tapi banyak kerjaan lain yang berhasil aku beresin kok. Namanya juga manusia biasa. Coba deh tanya ke diri kamu sendiri. Berani nggak kamu ngomong sekejam itu ke sahabatmu? Kalau nggak, ya berhenti ngomong sekejam itu ke diri sendiri. Bagian 5. Langkah mandiri pemulihan. Apa yang bisa kita lakuin setiap hari? Masih ingat soal BDNF dan nyembuhin jaringan otak tadi? Nah, rutinitas harian inilah resep biologis gratisnya. Gak perlu yang berat-berat, cukup jalan kaki 15-30 menit sehari, itu udah sangat ngaruh. Cari sinar matahari pagi, jaga tidur 7-8 jam, dan makan yang benar. Terus, paksa sedikit dirimu buat ngelakuin hobi lama, meskipun awalnya ngerasa males banget. Dan satu yang paling krusial, ngobrol sama orang yang kamu percaya. Depresi itu suka banget kalau kamu mengisolasi diri. Jadi, koneksi sama manusia lain adalah penawar racun yang paling ampuh. Bagian 6. Akses bantuan profesional. Saatnya mencari bala bantuan medis. Kalau tanganmu patah, kamu ke dokter kan? Nggak dibiarin aja. Nah, hal yang sama persis berlaku buat otakmu. Datang ke klinik atau rumah sakit buat ngobrol sama psikolog klinis atau psikiater, itu adalah tindakan medis yang sangat logis dan cerdas. Nggak perlu ada yang ditutup-tutupin atau dihubung-hubungkan sama rasa malu. Dan kabar baiknya, buat kamu yang di Indonesia, konsultasi ini tuh bisa di-cover pakai BPJS Kesehatan loh. Caranya tuh simple dan logis banget. Pertama, datang aja ke vaskes 1 kamu. Kedua, pas di meja pendaftaran atau ke dokter umum, bilang aja sejujurnya kalau kamu butuh layanan kesehatan jiwa atau mau konseling psikologi. Ketiga, kalau kebetulan di vaskes 1 kamu nggak ada psikolognya, tinggal minta rujukan ke rumah sakit lanjutan. Sesimpel itu. Jalurnya udah disiapin, jadi kamu tinggal melangkah aja. Kita udah ngebahas dari biologi yang ruwet sampai ke cara gampang akses BPJS-nya. Kalau saat ini kamu ngerasa lagi ada di titik paling gelap, tolong ingat satu hal ini. Kamu nggak sendirian. Ada orang-orang di luar sana yang peduli dan pengen banget ngelihat kamu pulih. Otak kita tuh punya keajaiban buat menyembuhkan dirinya sendiri. Asalkan kita kasih kesempatan. Pertanyaannya sekarang, langkah kecil apa yang bakal kamu ambil hari ini buat nunjukin kalau kamu masih peduli sama dirimu sendiri? Pikirin itu baik-baik ya, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.